Selamat datang di zona romansa, tempat di mana hasrat, pengkhianatan, dan cinta terlarang berpadu menjadi satu. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Cerita ini, jika kamu ingin lebih banyak kisah dewasa yang menggoda dan mengguncang perasaanmu. Episode ini bukan untuk yang lemah hati. Siapkan dirimu. Sudah malam. Kenapa dia belum juga menyentuhku? Nadia menatap punggung suaminya, Dika, yang asyik duduk di kursi gaming, headset terpasang, jari-jarinya menari di atas keyboard sambil tertawa dan teriak-teriak dengan teman mainnya. Tubuh Nadia hanya dibalut daster tipis satin yang hampir tembus cahaya. Ia berdiri di ambang pintu kamar, berharap suaminya akan melirik sebentar dan sadar bahwa istrinya butuh sentuhan, butuh perhatian, butuh dikecup, diraba, ditindih. Tapi Dika bahkan tak menoleh. Sudah 3 bulan lebih, mereka tak berhubungan suami istri. Alasannya selalu sama, lelah kerja, game turnamen, update karakter baru. Nadia bukan wanita yang sabar, tapi malam itu ia mencoba mengerti. Sekali lagi, renovasi rumah mereka membuat Nadia dan Dika harus sementara tinggal di rumah orang tua Dika. Sebuah rumah besar 2 lantai di pinggiran kota, tenang dan sejuk. Ibu mertua sedang keluar kota menjaga nenek yang sakit. Jadi hanya ada 3 orang di rumah, Nadia, Dika, dan Pak Arman, ayah mertuanya. Seorang pria berusia 52 tahun, bertubuh tinggi besar, berotot karena terbiasa berkebun dan merawat mobil tua. Rambutnya sudah memutih sebagian, tapi sorot matanya tajam, dan suaranya bisa membuat lutut Nadia lemas. Ia sangat berbeda dari Dika. Malam itu, setelah mengeringkan air mata sendiri di kamar mandi, Nadia turun ke dapur untuk mengambil air. Saat membuka kulkas, tiba-tiba lampu dapur menyala. Belum tidur, Nadia? Suara berat Pak Arman mengejutkannya. Nadia menoleh dan refleks menutupi dada dengan tangan, sadar bahwa dasternya terlalu tipis dan tak pakai bra. Tapi sudah terlambat. Tatapan Pak Arman sudah mengarah ke sana, langsung dan jelas. Maaf Pak, saya cuma haus. Pak Arman mendekat, mengambil sendiri sebotol air dari rak atas. Nadia mundur, tapi tak sadar tubuhnya nyaris tersudut di meja makan. Sosok lelaki itu terlalu dekat. Aromanya maskulin, segar, seperti kayu dan sabun mandi pria. Ayah, bukan Pak. Kamu sudah sah jadi anak perempuanku sekarang kan? Bisiknya pelan. Nadia menelan ludah. Ayah. Suaranya nyaris tak terdengar. Pak Arman menatapnya tajam, lama, lalu tangannya terulur. Menyentuh pinggang Nadia yang ramping, menariknya perlahan ke dalam pelukannya. Ayah tahu kamu kesepian, katanya lirih. Dan ayah bukan buta. Dika itu bodoh. Tubuh Nadia bergetar. Sentuhan itu hangat, tegas, dan membuatnya basah seketika. Pa, ini salah. Tapi bibir mereka sudah terlalu dekat, nafas mereka menyatu. Jantung Nadia berdentam keras, lebih karena rasa bersalah daripada takut. Pak Arman menyentuh pipinya, lalu menurunkannya ke leher. Kamu butuh laki-laki yang bisa membuatmu merasa wanita lagi. 1 detik sebelum bibir mereka bertemu, suara langkah kaki terdengar dari atas. Dika sedang ke kamar mandi. Pak Arman segera mundur. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya menyimpan bara. Ayo ke atas, jangan sampai Dika curiga. Nadia naik dengan kaki gemetar. Bukan karena ketakutan, tapi karena baru pertama kali dalam hidupnya, ia merasa diinginkan oleh pria yang seharusnya tak boleh menyentuhnya.
Dan ia tahu, ini baru permulaan dari dosa yang akan terus tumbuh dan menjadi candu. Malam itu Nadia tak bisa tidur. Tubuhnya menggeliat gelisah di atas kasur. Pikirannya penuh dengan gambaran tangan Pak Arman di pinggangnya, wajahnya yang dekat, dan suara beratnya yang nyaris seperti bisikan setan yang sangat ia rindukan. Kamu butuh laki-laki yang bisa membuatmu merasa wanita lagi. Kata-kata itu terus berputar di kepalanya seperti mantra yang membakar hasrat dari dalam. Tangannya turun ke selimut, menyusup ke paha yang mulai terasa hangat dan lembab. Di sampingnya, Dika mendengkur pelan, masih dengan headset yang menggantung di lehernya. Nadia memejamkan mata. Tapi bukan suaminya yang ia bayangkan di antara pahanya, melainkan ayah dari suaminya. Pagi harinya, rumah itu sepi. Dika tidur sampai siang karena begadang main game, dan ibu mertua masih belum pulang dari luar kota. Nadia mengenakan kaos tipis dan celana pendek saat turun ke dapur. Ia sengaja tidak memakai bra. Dadanya bebas bergerak di balik kain tipis itu. Entah kenapa, ia ingin dilihat. Dan benar saja, Pak Arman sudah duduk di meja makan, mengenakan singlet putih dan celana pendek, membaca koran sambil menyeruput kopi. Tatapan mereka bertemu. Hening beberapa detik. Lalu Pak Arman melipat koran dan berdiri, mendekat padanya. Nadia membeku, jantungnya berdebar seperti genderang perang. Ia bisa mencium aroma tubuh lelaki itu lagi. Hangat, tajam, menggoda. Semalam ayah mimpi tentang kamu, ucap Pak Arman dengan senyum kecil. Nadia menahan napas. Mimpi apa? Mimpi kamu datang ke kamar ayah, tanpa sehelai benang pun. Wajah Nadia langsung merah, tapi tubuhnya justru bereaksi. Putingnya mengeras di balik kaos. Pak Arman mendekat. Kamu mau ayah bantu mewujudkan mimpi itu? Tangan besar itu menyentuh perut Nadia, naik ke pinggang, lalu mendarat di punggung, menariknya mendekat. Nadia hanya bisa menutup mata dan menyerah. Mereka berciuman, liar, dalam, basah. Tubuh Nadia terangkat, didudukkan di atas meja dapur. Kaosnya tersingkap. Pak Arman menunduk dan menggigit lembut payudara Nadia yang sudah tak sabar disentuh. Ah, ya Tuhan, ayah. Desah Nadia, tangannya mencengkeram rambut pria itu. Panggil aku Arman. Biar kamu ingat bahwa kamu sedang disetubuhi bukan oleh suamimu, tapi ayahnya sendiri. Nadia mengerang, ia tak lagi bisa berpikir. Yang ada hanya gelombang demi gelombang kenikmatan yang mengalir deras ketika Pak Arman membuka celananya dan menyentuh bagian terdalam dari dirinya yang sudah sangat basah. Tak ada yang romantis. Ini murni liar, brutal, candu. Tubuh Nadia terguncang berkali-kali di atas meja makan, tempat keluarga biasa menyantap sarapan. Dan ketika akhirnya ia menggigit bibir untuk menahan teriakan klimaksnya, ia sadar satu hal. Sudah terlalu jauh, tapi ia tak ingin berhenti. Nadia duduk di kamar mandi, tubuhnya masih gemetar setelah apa yang terjadi di meja makan. Air hangat mengalir dari shower, tapi tak mampu mendinginkan bara yang membakar dirinya dari dalam. Tangannya menyentuh leher, lalu ke dadanya yang masih memerah bekas cengkeraman dan gigitan Pak Arman. Ia belum pernah merasa hidup seperti ini. Bercinta dengan ayah mertuanya terasa salah, tapi nikmat, terlarang, tapi candu. Dan candu itu bukan sekadar ketagihan fisik, tapi juga perasaan menjadi satu-satunya wanita yang benar-benar diinginkan dan dimiliki.
Hari-hari berikutnya berubah cepat. Suaminya makin asyik tenggelam dalam dunia gamenya. Dika sekarang tak lagi tidur bersamanya, lebih memilih begadang semalaman di ruang tamu dengan headphone besar di kepala dan mata merah kelelahan karena layar monitor. Tapi setiap kali Dika asyik bermain, Nadia dan Pak Arman bermain lebih jauh. Dan mereka tak bisa berhenti. Di dapur, ketika Dika sedang main Mobile Legends dengan teman-temannya sambil tertawa keras-keras, Nadia mendatangi Pak Arman yang sedang membaca koran, lalu duduk di atas pahanya. Kaosnya terangkat. Pak Arman menyedot putingnya sambil tangannya menyusup ke celana dalam Nadia. "Ah, jangan berhenti ya," desah Nadia dengan napas memburu. Ia naik turun perlahan di pangkuan pria itu, berusaha tak mengeluarkan suara, tapi justru kenikmatan yang ditahan itu membuat tubuhnya menggila. Di sofa ruang tengah, saat Dika sedang live streaming turnamen online, Nadia hanya berjarak 3 meter dari tempat duduknya. Tubuhnya tersembunyi di balik sandaran sofa, sementara Pak Arman berada di belakangnya, menggenggam pinggul Nadia dan menancapkan dirinya dari belakang dengan gerakan perlahan namun kuat. Nadia menutup mulutnya dengan bantal sambil menangis pelan. Bukan karena sakit, tapi karena kenikmatan itu terlalu dalam. Jangan bersuara, atau suamimu akan tahu betapa istrinya sudah bukan miliknya lagi, bisik Pak Arman di telinganya sambil menampar pelan bokongnya. Di balkon lantai 2, malam hari, angin berhembus dingin. Nadia hanya mengenakan jubah mandi satin tipis tanpa dalaman. Di balik tirai, ia duduk di pangkuan Pak Arman menghadap ke arah luar rumah. Mereka bercinta perlahan di bawah cahaya bulan, suara ranjang rotan bergoyang pelan-pelan. "Kalau ada tetangga yang lihat, mereka akan tahu kamu wanita berdosa," bisik Pak Arman. "Aku nggak peduli. Yang penting ayah jangan berhenti." Nadia tak tahu apakah dirinya masih bisa disebut istri. Yang ia tahu hanyalah satu, tubuh dan jiwanya milik pria yang seharusnya dia panggil ayah. Tapi semua kenikmatan itu mendadak runtuh. Ketika pagi harinya, ia telat haid. Ia duduk di tepi ranjang dengan tes pack di tangan. 1 garis, lalu 2. Matanya membelalak. Mulutnya bergetar. Dan tubuhnya mulai gemetar hebat saat ia berbisik pada diri sendiri, "Aku hamil, tapi itu bukan anak suamiku." Tanganku gemetar saat menatap tes pack yang baru saja berubah jadi 2 garis merah. Rasanya seperti ditampar kenyataan. Tapi bukan rasa bersalah yang muncul pertama kali. Yang muncul justru gairah. Entah kenapa, bayangan tentang bayi itu membuatku makin ingin menyatu dengan tubuh lelaki yang menanamkannya ke dalam rahimku. Ayah mertuaku, Arman. Sore itu, rumah sepi seperti biasa. Dika sedang live di Discord, sibuk teriak-teriak dengan teman satu timnya. Kepalanya dibungkus headphone besar, dan dunia luar tak lagi berarti untuknya. Nadia melangkah perlahan ke ruang keluarga. Pak Arman duduk di kursi santai dengan celana pendek dan kaos tipis, sedang membaca majalah otomotif. Tanpa sepatah kata pun, Nadia langsung duduk di pangkuannya. Tubuh mereka sudah saling hafal, saling menyesuaikan. Nadia duduk menghadapnya, kaki mengapit pinggangnya, tangannya melingkari leher lelaki yang kini telah menjadi kekasih rahasianya. "Aku hamil," bisiknya pelan, lirih, tapi sengaja dekat di telinga. Pak Arman mengangkat wajah menatapnya lekat. Bibirnya perlahan tersenyum. "Itu kabar baik," ucapnya tanpa ragu. Artinya,
Kamu memang milikku sepenuhnya sekarang. Nadia mendesah pelan ketika tangan besar itu meremas pinggulnya. Aku takut, katanya lirih. Tapi kamu juga basah kan? Nadia mengangguk. Pak Arman menarik talinya, membuka daster panjang yang sejak tadi hanya menutupi bagian tubuhnya secara tipis. Payudara Nadia langsung terlepas dari persembunyian, keras dan mengeras karena gairah. Duduklah sayang, bisiknya lagi. Biar ayah bantu kamu lupa rasa takut. Nadia meluncur turun, duduk di atas kelelakiannya yang panas dan keras. Tubuh mereka menyatu dengan satu hentakan pelan, dan seluruh dunia seketika menghilang. Pak Arman mengangkat wajahnya dan membisikkan sesuatu tepat di telinganya di antara napas berat dan erangan tertahan. Nadia, wanita manja dan nakalku, kamu sempurna saat seperti ini. Tubuh Nadia menggeliat, gairahnya meledak. Ia mulai menggoyangkan pinggulnya naik turun, mempermainkan kenikmatan itu sambil menggigit bibir agar tak menjerit. Di luar sana, suara Dika berteriak karena kalah dalam permainan. Tapi di dalam ruangan itu, Nadia menang. Di atas tubuh lelaki yang kini tak hanya merenggut tubuhnya, tapi juga masa depannya. Setelah mereka selesai bercinta untuk ketiga kalinya sore itu, Nadia tertidur di dada Pak Arman, tubuhnya telanjang, jiwanya kosong, tapi hatinya tenang. Namun malamnya, saat ia kembali ke kamar, Dika menatapnya dengan tajam. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, suaminya itu memperhatikannya. Ada yang berubah sama kamu, katanya datar. Kamu kayak bercahaya. Nadia menahan napas. Dan aku cium bau parfum yang beda, bukan yang biasa kamu pakai. Jantungnya nyaris berhenti. Kamu selingkuh ya? Tanya Dika pelan. Dan malam itu, bukan hanya dosa yang mulai terbongkar. Pertanyaan itu menampar Nadia keras, lebih keras daripada rasa bersalah yang semestinya muncul sejak lama. Tapi alih-alih panik, ia justru nyaris tertawa. Selingkuh, bahkan lebih dari itu. Dia sudah menjadikan ayah suaminya sebagai kekasih rahasianya, bahkan sekarang sedang mengandung anaknya. Apa maksudmu? Tanya Nadia dengan suara pelan, sengaja dibuat selembut mungkin agar terlihat polos. Dika menyipitkan mata. Kamu beda sekarang. Lebih glowing, lebih liar. Bahkan caramu jalan berubah. Aku gak bodoh. Nadia tersenyum tipis. Mungkin aku cuma sedang bahagia. Dika mendekat. Matanya memandangi Nadia dari atas ke bawah, lalu tanpa peringatan, dia menarik istrinya dan mencium lehernya keras. Nadia kaget, tapi tak membalas. Dika mencium lagi, lebih dalam. Kamu gak pernah wangi kayak gini. Ini parfum cowok, Nat. Nadia menggigit bibir. Ketahuan. Tapi sebelum Dika sempat bertanya lebih jauh, ia mengambil inisiatif. Kalau kamu ragu, buktikan sendiri malam ini. Dika menatapnya bingung. Tapi Nadia sudah melepas bajunya satu persatu. Dika yang biasanya cuek kini seperti kebakaran gairah. Mereka pun bercinta. Untuk pertama kalinya setelah hampir 3 bulan lebih tak saling menyentuh. Tapi bagi Nadia, tubuh itu terasa asing. Dika kaku, gerakannya monoton, nafasnya terlalu cepat, sentuhannya terlalu kasar dan buru-buru. Tidak ada kemesraan, tidak ada eksplorasi. Dan tubuh Nadia hanya terdiam, ia tidak merasa apa-apa. Di tengah desahan suaminya yang mulai mendekati klimaks, Nadia justru memejamkan mata dan membayangkan tangan Pak Arman, bibirnya, bisikannya,
dan bagaimana tubuh pria itu menyatu dengannya dengan hasrat dan cinta yang membakar. Dika akhirnya menyelesaikan tugasnya dan langsung jatuh ke samping, tanpa pelukan, tanpa kata-kata. Nadia berbaring dengan pandangan kosong ke langit-langit. Tubuhnya habis disentuh suaminya. Tapi hatinya tetap kosong. Yang ia inginkan bukan pria yang tidur di sampingnya, tapi pria yang saat ini mungkin sedang duduk di kamar sebelah, menunggu isyarat untuk masuk ke kamarnya tengah malam seperti biasa. Tengah malam, Nadia menyelinap ke kamar mandi. Tapi bukan untuk buang air. Ia membuka pintu belakang dan menyelinap ke kamar tamu di lantai bawah. Di sana, Pak Arman sudah menunggunya, dengan mata tajam penuh hasrat. "Kamu tidur sama Dika?" tanyanya sambil menatap tubuh Nadia yang hanya dibalut jubah mandi. Nadia mengangguk. "Tapi aku nggak merasakan apa-apa." Pak Arman tersenyum dingin. "Karena cuma satu pria yang bisa bikin kamu teriak dan ketagihan." Tangannya membuka jubah Nadia, menelanjanginya dengan pandangan lapar. "Dan malam ini," lanjutnya sambil mengangkat tubuh Nadia ke ranjang, "Ayah akan buktikan lagi kenapa kamu gak akan pernah bisa kembali ke pelukan anakku." Nadia menggigit bibir dan mengangguk. Dan malam itu, kamar tamu berubah jadi neraka candu yang membakar tubuhnya. Nadia menangis, menjerit, tertawa, dan orgasme lebih dari 3 kali, semuanya dari tubuh pria yang seharusnya dia hormati, bukan cintai. Tapi begitulah cinta dalam bentuk terlarangnya, semakin dilarang semakin membakar. Namun, pagi harinya, saat Nadia pulang ke kamar, dia mendapati pintu kamarnya terkunci dari luar. Dan dari bawah pintu, ada selembar kertas kecil tergelincir masuk. Tulisannya hanya 1 baris. "Aku tahu semuanya, dan aku akan balas. Dika." Tanganku gemetar saat membaca catatan itu. Nafasku memburu. Tubuhku seperti ditarik ke dalam pusaran dingin. Dika tahu. Suamiku tahu. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah dia akan menceraikanku, tapi apa yang akan dia lakukan lebih dulu. Dengan tangan masih gemetar, aku merobek kertas itu dan menyembunyikannya di balik bra. Aku lalu pura-pura tak terjadi apa-apa. Senyum, masak sarapan, menyapa Dika saat ia muncul dari kamar dengan wajah datar. Headphone tergantung di leher. Tapi yang membuatku makin takut adalah sikap Dika yang justru makin manis. Dia tiba-tiba menyodorkan piring sarapan, mencium keningku, bahkan memijat pundakku. "Kamu capek ya belakangan ini?" katanya dengan senyum datar. "Tenang aja, malam ini aku bakal manjain kamu, sampai kamu gak kuat jalan." Ku nyaris muntah. Bukan karena jijik, tapi karena takut. Apa yang dia rencanakan? Malam harinya, aku sudah tak tahan. Aku ke kamar Pak Arman dan memberitahunya tentang catatan itu. Pak Arman terdiam. Ia lalu mengusap rambutku. "Kalau dia tahu, biar ayah yang hadapi. Kamu tenang aja ya." Tapi ketenangan itu hanya berlangsung beberapa jam. Karena saat kami sedang bercinta di ruang laundry, tempat favorit kami akhir-akhir ini, karena tersembunyi dan sepi, lampu tiba-tiba menyala keras. Dan di sana berdiri Dika dengan ponsel di tangan, merekam kami. "Cih," dengusnya, "pantes aja lo makin manja ke gue ya. Ternyata selera kita sama, bahkan lubangnya juga sama." Aku menjerit. Pak Arman langsung berdiri, menarik celana. "Dika, dengar dulu." "Dengar apaan?" bentak Dika. "Lo ayah gue, dan lo ngewe istri gue di rumah ini berbulan-bulan." Tanganku gemetar, tapi Dika mendekat padaku,
bukan dengan kemarahan, tapi dengan senyuman yang mengerikan. Tapi tenang, aku gak bakal lapor polisi, gak bakal ceraikan kamu juga. Dia mendekat ke wajahku. Aku punya rencana yang lebih menarik. Aku menatapnya, panik. Dika menyalakan kembali kameranya, menyorot wajahku yang masih basah keringat dan air mani Pak Arman. Mulai malam ini, kamu tetap jadi istriku, tapi kamu juga tetap jadi mainan bapakku. Dan semuanya akan direkam. Mataku membelalak, mulutku terbuka, tapi tak ada suara. Karena kalau kamu nolak, video ini bakal masuk ke semua grup keluarga dan teman kampusmu. Aku menangis. Pak Arman marah dan mencoba merampas ponsel Dika. Tapi Dika mengancam, "Lo sentuh gue, file ini langsung ke cloud." Aku terduduk lemas. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku bercinta di depan suamiku. Diperintahkannya, direkam olehnya. Dia duduk di kursi menyaksikan ayah dan istrinya saling bercumbu, saling melahap, saling menyatu. Seperti dua binatang yang tak punya harga diri lagi. Dika tak hanya membalas, dia menghancurkan kami perlahan, dengan cara paling sakit dan paling menyimpang. Dan saat aku hendak tidur, sendirian, menangis dalam selimut, suara notifikasi masuk ke ponselku. Dari nomor tak dikenal. Sebuah screenshot, video, aku dan Pak Arman. Judulnya, Menantu dan Ayah Mertua Rahasia Terlarang yang Terbongkar. Tubuhku melemas. Video itu sudah tersebar. Ponselku bergetar tanpa henti. Grup keluarga meledak. Grup arisan ibu-ibu kompleks banjir stiker, jijik, dan umpatan. Notifikasi DM Instagram penuh dengan caci maki dan hujatan. Bahkan nomor tak dikenal mengirimkan ancaman. Namaku trending di Twitter lokal. Semua gara-gara satu video berdurasi 4 menit 32 detik aku dan Pak Arman. Bercinta seperti dua orang gila di ruang laundry. Terlihat jelas, tanpa sensor, tanpa malu. Aku tak tahu bagaimana Dika bisa sebegitu kejam, tapi ternyata balas dendam orang yang merasa dikhianati jauh lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Ibu mertuaku kabur dari rumah, meninggalkan surat cerai untuk Pak Arman. Orang tuaku menolak menjawab teleponku. Mereka memblokir semua aksesku. Mereka bilang aku anak haram yang mencoreng nama keluarga. Tapi yang paling menyakitkan adalah komentar dari orang-orang tak dikenal di internet. Pantesan glowing, ternyata karena sperma bapak mertua. Kepala 3 tapi kelakuan kayak bintang bokep murahan. Ini pasti skenario FTV cabul ya, gila. Aku ingin mati. Tapi saat aku pulang ke rumah, mataku membengkak, tubuhku lemas karena habis dimaki dunia. Pak Arman menarikku masuk dan memelukku erat. "Biarkan mereka semua bicara," bisiknya. "Ayah tetap di sini." Tubuhku lemas dalam pelukannya, tapi aku tahu hidupku tak akan pernah sama. Seminggu kemudian, aku sudah tak keluar rumah. Semua pesan sponsor dan endorsement ditarik dari akun Instagramku. Aku kehilangan klien, kehilangan teman, tapi yang membuatku tetap bertahan adalah tubuh dan tangan Pak Arman yang terus memberiku gairah di tengah kehancuran. Kami bercinta setiap malam, kadang 2 kali sehari. Dan di setiap desahan itu, kami seperti membunuh rasa malu, rasa takut, rasa bersalah. Tapi pada malam keempat setelah video itu viral, Dika tiba-tiba masuk ke kamar kami. Bukan dengan ponsel, tapi dengan wanita lain. Dia membawa seorang perempuan muda, cantik, bertubuh semampai, mengenakan lingerie merah.
Kenalin, ucap Dika dengan senyum licik. Ini Amanda. Dia suka main kotor juga, dan dia pengen lihat permainan kita secara langsung. Aku menatap Amanda, lalu menatap Dika. Jantungku berdetak kencang. Kamu gila, desisku. Tapi Dika hanya tertawa. Gila, kamu yang mulai. Aku cuma ngikutin. Kali ini kita bikin episode spesial. Tanpa bisa menolak, aku, Pak Arman, dan Amanda akhirnya terseret ke dalam permainan sakit yang dibuat Dika. Kami disuruh memerankan adegan seolah-olah Amanda adalah anak kami dan kami orang tuanya yang mengajarinya cara menyenangkan pasangan. Aku nyaris muntah, tapi hasrat lagi-lagi mengalahkan logika. Dan dalam ruangan gelap dengan 3 kamera tersembunyi, 1 kasur dan 1 cermin besar, aku mengalami sesuatu yang tak pernah kubayangkan, seks bertiga, dengan suami yang merekam kami dari pojok ruangan. Dan setelah itu selesai. Saat tubuhku lemas, puas, tapi penuh rasa bersalah. Dika berjalan mendekatiku, menatapku tajam. Kamu pikir ini sudah puncaknya? Ia berbisik dingin. Tunggu sampai kamu lihat siapa yang akan kubawa minggu depan. Orang itu akan menghancurkanmu habis-habisan. Aku menatapnya ketakutan. Siapa? Tanyaku lemas. Tapi Dika hanya tertawa pelan. Kamu tahu dia, kamu sangat mengenalnya. Dia juga pernah melihatmu telanjang. Ucapan Dika membekas di telingaku seperti racun. Aku tidak bisa tidur malam itu, tidak bisa makan, tidak bisa berhenti menebak. Siapa yang akan datang dan menghancurkan hidupku berikutnya? Pagi harinya, semuanya terjawab. Bel pintu berbunyi. Aku, yang sedang hanya mengenakan daster tipis langsung mendekat dengan dada berdegup tak karuan. Dan begitu pintu terbuka, lututku lemas. Napasku tercekat. Jantungku seolah berhenti berdetak. Dani, mantan pacarku. Pria pertama yang membuatku orgasme di bangku belakang mobil kampus. Pria yang aku tinggalkan demi menikahi Dika karena Dika lebih mapan. Dan sekarang, dia berdiri di depan rumahku, mengenakan jaket hitam menatapku dengan senyum penuh dendam dan gairah. Lama gak ketemu Nadia, bisiknya sambil melirik ke arah dadaku yang hanya tertutup tipis oleh kain. Masih hangat ya, kayak dulu? Aku ingin menutup pintu, tapi Dika sudah muncul di belakangku sambil tertawa. Nah, ini dia kejutan minggu ini, tamu spesial yang tahu semua lubang rahasia Nadia, bahkan sebelum gue menyentuhnya. Dani masuk dengan santai, seolah ini rumahnya, seolah aku miliknya. Dan sebelum aku bisa menolak, Dika mengeluarkan 1 kamera lagi. Minggu ini kita bikin konten nostalgia, biar netizen makin percaya. Kamu memang wanita paling haus di kota ini. 5 menit kemudian, aku sudah telanjang bulat di kamar tengah, diikat dengan dasi kerja suamiku. Diapit 2 pria yang pernah kucintai. Dani di belakangku, mencium tengkukku sambil berbisik, "Masih suka digigit di sini?" Sementara Dika di depan memaksa aku membuka mulut untuk menelan egonya yang penuh dendam. Tangisku pecah, tapi tubuhku kembali menyerah. Aku memohon agar permainan ini selesai, tapi tak ada yang peduli. Mereka hanya tertawa dan terus bermain, seperti anak kecil yang menemukan mainan rusak yang tetap bisa mereka nikmati. Dan malam itu, aku disiksa dengan kenikmatan yang membuatku muak pada diriku sendiri. Aku dipuaskan, diobrak-abrik, difilmkan, dan yang paling menyakitkan, aku menyukainya. Tubuhku tetap mencapai klimaks berkali-kali, meski air mataku terus mengalir.
Dan di akhir sesi, saat Dani mengenakan celananya dan menepuk pipiku, ia berbisik di telingaku, "Kamu tetap pelacur paling enak yang pernah aku punya, Nadia. Dan aku bakal balik minggu depan. Aku hanya bisa terisak." Sambil menutup tubuhku yang penuh bekas gigitan dan kenangan. Tapi saat aku pikir semuanya sudah selesai, malam itu sebelum tidur, Dika kembali ke kamar dan berkata dengan nada santai, "Minggu depan aku akan undang satu tamu lagi, tapi kali ini bukan cowok." Aku menoleh dengan wajah pucat. "Siapa?" Dika hanya tersenyum. "Seseorang dari masa kecilmu, yang selalu kamu iri, yang dulu kamu sebut pelacur cilik, tapi sekarang dia cantik, seksi, dan siap merebut semua pria yang kamu cintai." Mataku membelalak. Hana. Itu satu-satunya nama yang muncul di kepalaku. Sepupuku. Perempuan yang dulu ku benci setengah mati. Dulu dia gendut, dekil, suka meniru gaya pakaianku. Tapi sekarang dia berubah. Dan ketika dia benar-benar muncul keesokan harinya di depan pintu rumah, aku nyaris tak mengenalinya. Hana kini bertubuh ramping, kulitnya putih mulus, rambut panjang berkilau, dan mata bulat dengan bulu mata lentik yang membuatnya tampak seperti boneka seksi. Ia mengenakan tank top ketat dan hot pants yang nyaris memperlihatkan seluruh pantatnya. Dia tersenyum ke arahku. Senyum yang dulu penuh kekaguman, sekarang terasa seperti ejekan. "Hai Kak Nadiaku, akhirnya kita bisa main bareng juga," katanya manja sambil melirik ke dalam rumah. Kata Dika, "Kamu udah gak pelit-pelit lagi soal bagi pria." Dika muncul dari dalam dengan senyum lebar. "Nadia, kenalin, Hana pengen banget ikutan main dan dia udah bawa lingerie-nya sendiri." Aku ingin menolak, tapi aku tahu, dalam permainan gila ini aku sudah bukan siapa-siapa lagi. Malam itu kami bertiga masuk ke kamar tengah. Dika duduk di kursi dengan kamera menyala, sementara Hana mulai menari di depanku, menggoda, meraba pahaku, lalu mencium leherku dengan lembut. "Aku selalu penasaran, Kak," bisiknya. "Apa rasanya menyentuhmu? Soalnya cowok-cowok kita semua dulu rebutan kamu. Sekarang aku pengen tahu, apa kamu masih semenarik itu?" Aku hanya diam, tapi tubuhku mulai bereaksi saat Hana menarik tali bajuku dan mulai menjilati bagian dada. Sentuhannya hangat, bibirnya lembut, dan tangannya terlalu berani. Hana bukan cuma datang untuk main, dia datang untuk memenangkan permainan ini. Dan saat Pak Arman masuk diam-diam ke ruangan atas restu Dika, aku tahu ini akan menjadi malam tergila dalam hidupku. 4 orang, 1 kasur, 2 kamera. Aku, Hana, Dika, dan ayah mertuaku. Kami bercinta seperti binatang. Tak peduli lagi pada ikatan darah, hubungan keluarga, harga diri. Yang penting hanya satu, menang atas rasa malu dengan kenikmatan. Di tengah permainan, saat tubuhku berada di antara Pak Arman dan Hana yang sedang menjilati dadaku, Dika tiba-tiba berhenti merekam dan menatapku tajam. "Nadia," katanya pelan, "kamu pikir ini semua udah puncaknya? Belum." Aku memandangnya lelah, tubuhku lengket, basah, dan tak sanggup bergerak. "Aku udah kirim cuplikan video ini ke 1 orang," lanjutnya. Aku menelan ludah. "Siapa?" Dika tersenyum gelap. "Ibuku." Aku terdiam. "Besok dia akan ke sini dan aku ingin kamu berlutut di depannya, dalam keadaan telanjang." Aku tidak tidur semalaman. Pikiranku kacau, jiwaku koyak, dan tubuhku masih terasa linu akibat permainan dosa yang semalam terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Aku duduk di ujung ranjang, hanya mengenakan jubah tipis yang bahkan tak mampu
menyembunyikan bekas-bekas cinta yang tertinggal di kulitku. Nafasku pendek, dan setiap detik terasa seperti jalan menuju tiang gantungan. Lalu bel rumah berbunyi. Pak Arman membuka pintu, dan di baliknya berdiri sosok yang selama ini kukira sudah benar-benar hilang dari hidup kami, ibu mertua. Wajahnya tak berubah, tetap anggun, dingin, dan tajam seperti belati. Tapi sorot matanya kali ini jauh lebih menusuk dari sebelumnya. Ia menatapku, lalu tatapannya turun ke belahan dadaku yang sedikit terbuka. Ia masuk, tanpa bicara, tanpa menyapa. Lalu menatap Dika dan Pak Arman yang berdiri kaku di ruang tamu. "Kalian bertiga sudah gila," katanya datar. "Dan Nadia." Ia menatapku dengan sorot jijik. "Kamu pelacur paling keji yang pernah ku kenal." Aku ingin menangis. Tapi aku sudah tidak punya air mata lagi. Aku berdiri dan hendak berjalan pergi, tapi suara dinginnya menghentikanku. Berlutut. Aku menoleh dengan napas tercekat. "Apa?" Berlutut. Dan tanpa sadar, kakiku melemas. Aku jatuh berlutut di depan ibu mertua dalam keadaan nyaris telanjang. Dika merekam, wajahnya puas seolah inilah akhir yang dia tunggu-tunggu. Tapi yang terjadi setelah itu bukan sesuatu yang pernah kuduga. Ibu mertuaku melepas sarung tangannya lalu menamparku pelan, bukan karena marah, tapi karena iba. Lalu ia bicara pelan, lirih, seperti wanita yang menyimpan rahasia besar. "Kamu pikir kamu wanita pertama yang disentuh suamiku? Kamu pikir kamu yang paling berdosa?" Aku mendongak bingung. Ia tersenyum getir. "Dulu aku juga pernah tidur dengan ayah kandungku, bertahun-tahun, diam-diam, dalam rumah yang sama, dan Dika tahu itu. Seluruh dunia seakan berhenti." "Apa?" Dika hanya tertawa kecil. "Jadi kamu tahu sekarang, Nadia, di keluarga ini, seks itu sudah kayak warisan. Semua orang punya dosa. Dan kamu cuman satu bab kecil dalam sejarah besar kejahatan kita." Aku gemetar. Dan saat ibu mertua berlutut di depanku, menyentuh wajahku dan berbisik, "Kamu punya dua pilihan, bunuh dirimu, atau lanjutkan semuanya bersama kami." Aku tahu bahwa aku sudah tak punya tempat di dunia normal lagi. Malam itu kami berkumpul, aku, Dika, Pak Arman, ibu mertua, dan Hana yang masih mengenakan lingerie satenya. 4 generasi, 4 tubuh, satu keluarga penuh nafsu dan luka. Kami duduk di meja makan, telanjang, menikmati wine, dan malam pun kembali berubah menjadi pesta dosa yang tak mungkin ditebus dengan air mata. Aku menyerah, karena di tengah kejatuhan dan aibku, hanya satu hal yang membuatku tetap hidup, kenikmatan. Akhir dari cerita, suamiku kecanduan game, aku kecanduan bercinta dengan ayah mertuaku. Terima kasih sudah mengikuti cerita penuh dosa dan gejolak ini di Zona Romansa. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar ceritanya bisa terus viral dan kami bisa menghadirkan kisah-kisah yang lebih panas, liar, dan mengguncang.